Halo semuanya, kami adalah kelompok 6 yang akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu etika pengembangan termuka atau UI dalam manfaatan Figma. Pertama, bersama saya Raffi Aldi dengan NIM 2304130077 akan menjelaskan. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu tanggung jawab terlebih dahulu. Tanggung jawab berarti kesadaran untuk menerima dan menanggung akibat dari tindakan atau keputusan yang telah diambil. Contohnya adalah sungguh-sungguh, berusaha sebaik mungkin, disiplin, bisa dipercaya, dan mematuhi aturan. Jadi kalau kita sudah sepenuhnya ingin mengambil tanggung jawab, maka kita harus melaksanakan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Kita harus bersungguh-sungguh karena tanggung jawab yang kita emban. Kita harus berusaha sebaik mungkin karena tanggung jawab tersebut sudah menjadi milik kita. Kemudian kita juga perlu disiplin agar tanggung jawab itu bisa terlaksana, bisa dilaksanakan dengan efektif. Kemudian kita juga harus bisa dipercaya agar kita bisa tetap memenuhi tanggung jawab tersebut. Lalu tanggung jawab tersebut juga harus memenuhi aturan. Jadi kita tidak bisa mengambil suatu tanggung jawab yang menyalahi aturan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian tentang profesional. Apa sih profesional itu? Profesional adalah seseorang yang ahli di bidangnya dan menjalankan tugas sesuai standar. Jadi profesional itu adalah bukan hanya sekedar orang yang menjalankan tugas saja atau menjalankan suatu kewajiban saja. Akan tetapi kewajiban itu memiliki standar dan standar itu harus dipenuhi oleh seorang profesional. Kemudian pengertian menurut KBBI. Menurut KBBI, profesional adalah individu dengan keahlian khusus. Kemudian menurut Cambridge Dictionary, menggambarkan profesional sebagai pekerjaan yang sangat dihormati. Sedangkan Wikipedia menekankan bahwa profesional bekerja sesuai di bidangnya. Jadi profesional itu juga harus bekerja sesuai di bidangnya. Tidak bisa jika kita adalah profesional di bidang web developer, kita bisa mengambil tanggung jawab pada desain UI atau pengembangan termuka. Jadi kesimpulannya, profesional adalah individu yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan KBBI, yaitu kualifikasi tertentu dengan keahlian khusus, kemudian mampu menjalankan tugas secara kompeten dan berpegang pada etika kerja di bidangnya. Sikap ini sangat penting untuk pengembangan karir dan menjaga kepercayaan orang lain. Seorang profesional akan selalu menjalankan kewajibannya sesuai standar dan kualitas yang dimilikinya. Baik, saya Hanif Khalil Fajri dengan NIM 2304130007 akan menjelaskan terkait konflik antara kewajiban profesional dan tuntutan bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kewajiban profesional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seseorang profesional adalah individu yang memiliki keahlian khusus dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, kewajiban profesional menuju pada tanggung jawab moral dan etika seorang profesional dalam memberikan layanan atau jasa yang berkualitas. Kewajiban ini tak hanya mencakup peranan standar etika yang tinggi, tetapi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan memastikan kualitas kerja yang terbaik. Selanjutnya, ada tekanan dan tuntutan bisnis. Di sisi lain, tekanan kerja atau tuntutan bisnis merupakan tantangan yang kerap dirasakan oleh individu maupun organisasi di dunia profesional. Tekanan ini muncul dari ekspektasi tinggi yang mengaitkan terkait laba, efisiensi, daya saing yang berada di pasar bisnis tersebut. Seringkali beban kerja yang diberikan membuat orang-orang dapat terkena stres psikologis, sehingga
Lingkungan ini sudah termasuk lingkungan yang tidak sehat dan tidak kompeten. Tekanan tersebut menimbulkan dampak besar bagi karyawan yang sedang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengapa konflik antara kewajiban profesional dan tuntutan bisnis dapat terjadi? Konflik antara kewajiban profesional dan tuntutan bisnis kerap terjadi karena adanya perbedaan mendasar dalam prioritas antara kedua hal tersebut. Kewajiban profesional berfokus kepada kepatuhan terhadap standar etika dan kepentingan masyarakat. Sementara tuntutan bisnis lebih mengutamakan peningkatan laba, efisiensi, pertumbuhan finansial, dan semua hal-hal yang menguntungkan perusahaan. Salah satu contoh nyata dalam konflik ini adalah ketika seseorang dokter di rumah sakit dihadapkan pilihan antara memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien atau mengikuti arahan yang menekan kepada pasien tersebut sesuai dengan manajemen yang berlaku. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab konflik. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan konflik ini terjadi. Pertama, yaitu perbedaan prioritas yang jelas antara profesionalisme dan tuntutan bisnis. Para profesional seperti dokter, insinyur, pengacara, dan pekerja lainnya diharapkan untuk mematuhi kode etik yang ketat, mengutamakan kualitas dan melayani kepentingan publik. Sementara itu, perusahaan seringkali fokus kepada peningkatan pendapatan, efisiensi, laba, dan semua yang terkait dengan kepentingan industri, sehingga pengguna dapat perbedaan antara kepentingan tersebut. Faktor kedua adalah tekanan yang sangat kuat untuk menghasilkan laba. Perusahaan beroperasi dengan tujuan utama yaitu mencapai profit. Tekanan ini dapat memicu keputusan yang tidak sejalan antara kewajiban profesional. Contoh nyata sering terjadi adalah industri farmasi di mana perusahaan mungkin mempercepat persetujuan obat baru tanpa uji coba yang menandai hanya demi mendominasi pasar lebih cepat. Meskipun tindakan ini berisiko terhadap keselamatan pasien. Faktor yang ketiga adalah konflik efisiensi dan kualitas. Kewajiban profesional menuntut kepatuhan terhadap prosedur yang aman dan kualitas terbaik, sedangkan dunia bisnis seringkali menekan pengurangan biaya dan percepatan waktu produksi. Misalnya dalam industri konstruksi, insinyur mungkin diharapkan pada tekanan yang menggunakan bahan yang lebih murah dan menekan biaya proyek, yang bisa mengorbankan keselamatan dari struktur bangunan sehingga tidak aman. Yang terakhir adalah perubahan regulasi juga dapat menjadi sumber konflik. Regulasi yang berubah-ubah menciptakan tantangan bagi perusahaan untuk tetap patuh, sementara mereka juga harus menyeimbangkan antara kepentingan finansialnya. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin memilih untuk mengabaikan regulasi demi menghambat biaya kepatuhan, yang beresiko menghadapi konsekuensi hukum dari kemudian hari. Dampaknya, konflik antara kewajiban profesional dan tuntutan bisnis memiliki berbagai dampak yang signifikan bagi para profesional. Konflik ini dapat mengakibatkan dilema etis yang merusak integritas pribadi, serta menyebabkan stres dan kelelahan mental yang berkepanjangan. Mereka seringkali berada di posisi sulit antara menjaga prinsip etika atau menuntut tekanan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai profesionalisme. Dari perspektif perusahaan, kegagalan dalam menyeimbangkan kedua aspek ini dapat mengakibatkan kerugian dan turunnya reputasi, sehingga potensi tuntutan hukum akibat pelanggaran standar etika dan regulasi. Bagi masyarakat luas, dampak yang paling berbahaya adalah penurunan kualitas layanan atau produk yang bisa membahayakan keselamatan publik. Dengan kesimpulan, sebagai warga yang patuh atas etika, konflik antara kewajiban profesional dan tuntutan bisnis adalah tantangan yang nyata yang dihadapi oleh berbagai industri. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan para profesional untuk menyeimbangkan antara pencapaian target bisnis dan pemenuhan standar etika yang ketat. Diperlukan pendekatan yang lebih beretika dalam pengambilan keputusan serta
dukungan terhadap lingkungan kerja yang mendukung integritas profesional tanpa mengabaikan tuntutan bisnis. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat berkelanjutan bisnis dapat berjalan seiring. Terima kasih, dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mafal Gifari dengan NIM 23041359. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab etis sebagai profesi teknologi. Sebagai profesional teknologi, tanggung jawab etis memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan dapat diciptakan tidak hanya inovatif, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat. Dalam dunia yang semakin digital, di mana teknologi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, pengambilan keputusan yang berlandaskan pada etika menjadi sangat penting. Profesional teknologi memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan isu-isu seperti privasi data, keamanan, keadilan dalam akses teknologi, serta potensi dalam dampak sosial dari alat-alat atau sistem yang mereka bangun. Dengan mematuhi kode etik dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka, para profesional teknologi dapat membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan teknologi. Lalu bagaimana atau apa saja tanggung jawab etis sebagai profesional teknologi? Beberapa di antaranya yaitu tanggung jawab dalam hal privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan data menjadi salah satu isu utama dalam dunia teknologi. Kasus data breaches atau pelanggaran data telah menjadi ancaman serius di berbagai industri, mulai dari keuangan, kesehatan hingga e-commerce. Data breaches dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, baik secara finansial maupun reputasi, baik bagi individu maupun organisasi. Contohnya, kebocoran data pelanggan pada sebuah perusahaan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan yang pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan. Oleh karena itu, profesional teknologi harus memiliki tanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang kuat dan memastikan transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data pelanggan. Selanjutnya, tanggung jawab yang kedua yaitu dalam hal keadilan dan juga non-diskriminasi. Teknologi yang bias dapat memperparah ketidaksetaraan sosial. Misalnya, algoritma kecerdasan buatan atau AI yang digunakan dalam proses rekrutmen dan pemberian kredit dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif jika data latihannya tidak beragam atau mengandung bias historis. Oleh karena itu, profesional teknologi harus memastikan bahwa algoritma, sistem, atau perangkat lunak yang mereka kembangkan harus bersifat adil, tidak diskriminasi pada kelompok tertentu berdasarkan ras, gender, usia, dan faktor lainnya. Selain itu, akses ke teknologi juga merupakan akses penting dalam keadilan. Profesional teknologi harus memastikan bahwa produk yang mereka kembangkan dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, geografis maupun finansial. Hal ini melibatkan penerapan desain yang inklusif, seperti memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan oleh penyandang disabilitas atau memberikan akses yang terjangkau bagi semua orang maupun komunitas yang kurang mampu. Selanjutnya, tanggung jawab akuntabilitas dan juga transparansi. Akuntabilitas adalah elemen penting dalam mencegah penyalahgunaan teknologi. Sebagai contoh, dalam pengembangan mobil otonom, pertanyaan seperti siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan harus dijawab dengan jelas sebelum teknologi tersebut diimplementasikan secara luas. Dalam penjelasan ini, masyarakat mungkin enggan untuk menerima teknologi baru yang berpotensi membawa resiko. Transparansi dalam pengembangan dan penerapan teknologi juga krusial. Profesional harus memastikan bahwa pengguna memahami bagaimana teknologi bekerja dan dampaknya terhadap mereka. Misalnya, perusahaan teknologi besar seperti Google dan Apple mulai memperkenalkan kontrol privasi yang lebih mudah untuk diakses, sehingga mereka dapat memutuskan bagaimana data mereka digunakan. Selanjutnya, tanggung jawab dalam hal pembelajaran berkelanjutan dan juga pengembangan profesional. Teknologi adalah salah satu bidang yang paling cepat berubah. Oleh karena itu, para profesional di bidang ini harus terus belajar dan beradaptasi.
Contohnya, pengembang perangkat lunak perlu mempelajari bahasa pemrograman baru atau memperbarui keterampilan mereka dalam mengamankan sistem dari ancaman keamanan yang tentunya terus berkembang. Pembelajaran berkelanjutan tidak hanya membantu profesional tetap relevan, tetapi juga mendorong inovasi. Misalnya, pengetahuan tentang teknologi blockchain dapat membuka peluang baru dalam pengolahan data yang aman dan juga transparan. Terakhir, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain dampak ekonominya, teknologi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Profesional teknologi harus memastikan bahwa solusi mereka membantu mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, atau akses terhadap layanan dasar. Dampak teknologi sosial juga tidak boleh diabaikan. Solusi seperti aplikasi pendidikan daring telah membantu jutaan orang mengakses pendidikan selama pandemi COVID-19. Di sisi lain, teknologi juga harus digunakan untuk mendukung komunitas yang rentan, seperti dengan menyediakan perangkat berbasis IoT yang terjangkau di daerah terpencil. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Fakil Ramadan dengan NIM 23041 Jadi di sini saya akan membahas terkait topik yang berjudul konsep dasar tanggung jawab profesional dalam teknologi. Tanggung jawab profesional di dunia teknologi adalah komponen penting dalam menjamin keadilan, keamanan, dan manfaat dari teknologi yang dihasilkan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar tanggung jawab profesional berfungsi sebagai panduan untuk para profesional teknologi dalam menjalankan tugas mereka. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa teknologi tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat secara luas. 5 prinsip utama yang mendasari tanggung jawab profesional dalam teknologi adalah: yang pertama, tanggung jawab sosial, lalu keadilan dan kesetaraan, lalu otonomi, integritas moral, dan kebenaran. Setiap prinsip tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi untuk menciptakan sistem kerja yang etis dan profesional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang profesional teknologi tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya sebagai individu, tetapi juga mendukung terciptanya industri teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berikut adalah pembahasan rinci dari setiap prinsip-prinsip yang telah disebutkan. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini mencakup kewajiban seorang profesional untuk mempertimbangkan dampak pekerjaannya terhadap masyarakat luas. Prinsip ini menekankan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak hanya memberikan manfaat kepada perusahaan atau individu tertentu, tapi juga harus mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pengembangan teknologi, tanggung jawab ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa produk atau layanan yang diciptakan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, aplikasi kesehatan yang dirancang untuk memantau kondisi pasien harus mampu diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik ataupun finansial. Dengan demikian, teknologi tersebut dapat benar-benar memberikan manfaat yang luas dan merata. Selain itu, tanggung jawab sosial juga mencakup pengelolaan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi. Misalnya, teknologi transportasi berbasis aplikasi seringkali meningkatkan efisiensi perjalanan, tetapi dapat menimbulkan dampak sosial seperti pengurangan lapangan kerja bagi pengemudi konvensional. Dalam hal ini, profesional teknologi harus proaktif dalam mencari solusi, seperti menyediakan pelatihan ulang untuk pekerjaan yang terdampak. Lalu yang selanjutnya ini ada keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan adalah prinsip yang mendasari pengembangan teknologi yang inklusif dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, profesional teknologi harus memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budayanya dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi dengan mudah. Misalnya, dalam pengembangan teknologi sistem pembayaran digital, penting untuk mempertimbangkan kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke pelayanan perbankan tradisional dengan menyediakan solusi pembayaran berbasis mobile yang sederhana dan terjangkau. Teknologi ini dapat membantu memberdayakan kelompok tersebut dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Namun, tantangan utama dalam prinsip keadilan adalah meminimalkan bias dalam sistem teknologi. Algoritma yang digunakan dalam kecerdasan buatan atau AI seringkali mencerminkan bias yang ada pada data pelatihannya. Sebagai contoh, sistem perekrutan berbasis AI yang dilatih menggunakan data historis perusahaan dapat memperkuat bias gender jika data tersebut menunjukkan preferensi terhadap kandidat pria. Oleh karena itu, profesional teknologi harus berkomitmen untuk mengevaluasi dan memperbaiki bias ini secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada otonomi dalam pekerjaan.
Prinsip otonomi ini memberikan kebebasan kepada seorang profesional untuk menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya. Kebebasan ini menciptakan ruang bagi profesional untuk mengambil keputusan terbaik yang dapat memberikan hasil optimal tanpa campur tangan yang tidak relevan dari pihak eksternal, seperti manajemen yang terlalu menekan atau tekanan dari pihak kepentingan lain. Dalam dunia teknologi, otonomi memberikan dasar bagi inovasi, kreativitas, dan keberlanjutan, di mana seorang profesional dapat bekerja secara independen untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Namun, kebebasan yang diberikan oleh prinsip otonomi ini bukan tanpa batas. Otonomi harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Profesional di bidang teknologi ini harus memastikan bahwa setiap keputusan yang mereka buat tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga sejalan dengan prinsip etika, hukum, tanggung jawab sosial yang berlaku. Sebagai contoh, dalam pengembangan perangkat lunak untuk sistem pengelolaan data medis, seorang profesional mungkin dihadapkan pada tekanan dari manajemen untuk mempercepat peluncuran produk demi memenuhi target bisnis. Meskipun demikian, profesional tersebut harus tetap menegakkan standar keamanan dan memastikan bahwa perangkat lunak telah melalui pengujian yang ketat untuk melindungi data pasien dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Lalu yang selanjutnya yaitu integritas moral atau kejujuran. Integritas moral adalah pilar utama dari tanggung jawab profesional. Prinsip ini menuntut seseorang profesional untuk bersikap jujur dalam setiap aspek pekerjaannya, mulai dari memberikan informasi kepada klien hingga menyampaikan laporan hasil pekerjaan. Kejujuran ini tidak hanya penting untuk menjaga hubungan kerja yang sehat, tapi juga menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kebenaran. Prinsip kebenaran menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan teknologi. Kebenaran berarti bahwa semua keputusan didasarkan pada fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada asumsi atau preferensi pribadi. Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut profesional untuk selalu mengutamakan data yang valid dan ilmiah dalam pekerjaan mereka. Sebagai contoh, dalam pengembangan teknologi energi terbarukan, keputusan mengenai desain dan implementasi harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang telah terbukti keakuratannya. Hal ini memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awalnya. Sekian ya hal-hal yang akan saya bahas, dan topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif dengan NIM 2304130047. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian bagaimana cara mengatasi konflik antara kewajiban profesional dan tuntutan bisnis. Konflik yang sering muncul adalah antara kewajiban profesional untuk memberikan layanan terbaik dan tuntutan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan. Sebagai contoh, seorang pengembang perangkat lunak mungkin diminta untuk mempercepat peluncuran produk demi target bisnisnya, meskipun produk tersebut masih memiliki beberapa bug yang dapat mempengaruhi pengguna. Dalam situasi seperti ini, penting bagi perusahaan untuk membangun budaya etika yang kuat. Lalu, bagaimana cara membangun budaya etika yang kuat tersebut? Yang pertama, bisa mengintegrasikan nilai-nilai profesional ke dalam bisnis. Setiap kebijakan perusahaan harus mencerminkan tanggung jawab terhadap pelanggan dan karyawan, bukan hanya mengejar keuntungan finansial saja. Yang kedua, ada kode etik yang jelas. Jadi kode etik menjadi pedoman penting bagi setiap karyawan untuk memahami apa yang dianggap benar dan salah di tempat kerja. Kode etik ini harus disosialisasikan secara efektif melalui pelatihan dan komunikasi rutin. Yang ketiga, ada pelatihan etika. Pelatihan tentang etika dan kepatuhan sangat penting untuk membantu karyawan memahami situasi konflik dan bagaimana menyelesaikannya dengan pendekatan yang etis. Misalnya, studi kasus tentang dilema etika dapat digunakan untuk bahan diskusi selama pelatihan. Dan yang terakhir, ada saluran pelaporan aman. Perusahaan perlu menyediakan saluran pelaporan anonim bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap pembalasan. Contohnya, hotline etika atau platform pengaduan online yang dilindungi privasinya. Selanjutnya, bagaimana cara menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya merupakan tantangan besar bagi banyak organisasi.
Di satu sisi, perusahaan perlu memenuhi target keuntungan tahunan. Sementara di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Apa yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkannya? Yang pertama, bisa fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Dalam hal ini, setiap pengambilan keputusan, perusahaan harus memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan memiliki kualitas tinggi meskipun mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dikembangkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan dalam jangka yang panjang. Yang kedua, ada kolaborasi yang kuat. Mendorong kerjasama antara manajemen dan profesional teknologi dapat membantu menyelaraskan tujuan bisnis dengan tanggung jawab profesional. Diskusi terbuka antara kedua pihak memungkinkan keputusan yang lebih bijaksana dan berimbang. Yang terakhir ada investasi dalam inovasi. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan, seperti teknologi ramah lingkungan, meskipun mungkin membutuhkan investasi besar di awalnya. Selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan teknologi. Mengapa etika itu penting? Etika dalam pengambilan keputusan teknologi adalah landasan yang memastikan bahwa teknologi berkembang secara bertanggung jawab. Sebagai contoh, jika kita mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan etika, kita beresiko menciptakan produk atau layanan yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Lalu keputusan berbasis etika memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada keadilan bagi semua pihak. Jadi keputusan yang adil mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen. Yang kedua ada meminimalkan resiko hukum dan reputasi. Keputusan yang tidak etis dapat menyebabkan pelanggaran hukum dan merusak reputasi perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan bisnisnya. Yang ketiga ada dampak jangka panjang yang positif. Etika memastikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Sebagai profesional teknologi, kita juga harus mempertimbangkan berbagai faktor etis seperti privasi, keamanan, dan dampak sosial dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Lalu apa saja poin penting dalam pengambilan keputusan teknologi? Dalam pengambilan keputusan teknologi, berikut adalah beberapa aspek penting yang harus diperhatikan secara lebih mendalam. Yang pertama ada privasi dan keamanan data. Privasi pengguna adalah hak dasar yang harus dihormati oleh semua organisasi. Misalnya ketika sebuah aplikasi mengumpulkan data pengguna, harus ada persetujuan eksplisit dan transparansi tentang bagaimana data tersebut digunakan. Selain itu, langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap serangan cyber harus diterapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Lalu yang kedua ada dampak lingkungan. Setiap keputusan teknologi harus mempertimbangkan dampaknya setiap lingkungan. Misalnya dalam pengembangan perangkat keras, perusahaan dapat memilih bahan yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Teknologi harus inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok marginal. Misalnya aplikasi berbasis teknologi harus memiliki fitur aksesibilitas bagi pengguna dengan disabilitas. Dengan cara ini, teknologi dapat benar-benar memberikan manfaat yang merata. Dan yang terakhir ada transparansi dan kejujuran. Kejujuran dalam komunikasi sangat penting untuk membangun kepercayaan. Perusahaan harus terbuka tentang manfaat dan risiko terhadap mereka kepada konsumen. Contohnya perusahaan teknologi yang memproduksi perangkat medis harus memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang batasan serta potensi efek samping dari perangkat tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan dari pembahasan kami kali ini adalah tanggung jawab profesional dalam dunia teknologi adalah hal yang sangat penting. Saat ini teknologi berkembang pesat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, para profesional di bidang ini perlu memiliki kesadaran yang tinggi tentang etika dan dampak dari keputusan yang mereka buat. Sebagai profesional, kita juga harus memastikan bahwa teknologi yang kita kembangkan dan gunakan tidak hanya efisien, tapi juga harus aman dan adil bagi semua orang.
Jadi kita tidak bisa yang namanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Ini termasuk melindungi privasi pengguna, menjaga keamanan data, dan mempertimbangkan dampak sosial dari inovasi yang kita luncurkan. Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi bagian dari praktik kita sehari-hari. Dengan cara ini, kita bisa membangun kepercayaan publik dan menciptakan teknologi yang benar-benar bermanfaat. Pada akhirnya, tanggung jawab profesional bukan hanya tentang menjalankan tugas kita, tapi juga tentang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mari kita berkomitmen untuk mengedepankan etika dan tanggung jawab dalam setiap langkah kita di dunia teknologi. Dengan kolaborasi yang etis dan saling mendukung antara individu dan organisasi, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Semoga pemaparan ini dapat memberikan inspirasi untuk terus mengedepankan etika dalam setiap langkah profesional kita ambil. Terima kasih sudah menyimak. Kami dari kelompok 6 undur diri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.